Nah, ketika kurikulum ini sudah kita perbaiki, sebenarnya bukan diperbaiki, ditinjau kembali, maka sesuai dengan serapan tenaga kerja, maka saya yakin dan percaya peran perguruan tinggi, khususnya kita sendiri, bisa memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat ekonomi syariah dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Muhammad Arif dalam acara obsesi obrolan seputar ekonomi syariah yang ditaja oleh program studi ekonomi syariah WIR, tempat kuliah bergengsi melahirkan ekonomi rabbani. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadirkan narasumber yang saya kira kompeten di bidangnya. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita adalah Bapak Dr. Zulkifli MM MPSJ. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan dosen tetap pada program studi ekonomi syariah UIR, sekaligus sebagai dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Kita memandang bahwa beliau berkompeten untuk membahas tema kita pada hari ini adalah tentang peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi syariah. Pak Dr. Zul. Ya, baik. Nah, kita melihat hari ini bahwa master plan ekonomi syariah di Indonesia itu langsung diketuai oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini menunjukkan bahwa memasukkan ekonomi syariah, ya, menciptakan sebuah master plan tentang ekonomi syariah, menggambarkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang besar bagi perkembangan ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Nah, terlebih lagi di Riau, Pak Dr. Zul, ya, kita melihat bahwa perjalanan perkembangan ekonomi syariah itu saya kira sangat cepat, ya, sesuai juga dengan komitmen dari Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Samsuar. Beliau mengatakan bahwa akan fokus, ya, untuk mengembangkan ekonomi syariah di Riau ini. Kita lihat bersama bahwa saat ini sedang proses konversi dari Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Nah, ini juga menjadi gambaran yang jelas bahwa pemerintah kita, khususnya Provinsi Riau, mempunyai komitmen yang sama dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi syariah. Betul. Nah, kemudian kita juga ingin membahas pada hari ini tentang bagaimana sih peran dari perguruan tinggi, khususnya program studi ekonomi syariah, ya, kita sendiri di Fakultas Agama Islam UIR ini seberapa besar, ya, atau bagaimana perannya menurut Dr. Zul dari kelembagaan kita ini untuk mengembangkan ekonomi syariah. Silakan Dr. Baik, Pak Arif, pertama atas nama pimpinan Fakultas Agama Islam mengucapkan terima kasih atas launchingnya obsesi obrolan seputar ekonomi syariah. Ini adalah langkah baru untuk kemajuan khususnya prodi ekonomi syariah. Umumnya Fakultas Agama Islam yang saya kira ini merupakan salah satu ikon bagaimana orang menetapkan pilihannya kepada prodi ekonomi syariah sebagai salah satu tempat untuk menerima ilmu pengetahuan. Itu pertama. Nah, yang kedua dari pertanyaan Pak Arif, kita ketahui bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah hari ini merupakan barometer untuk mengukur kemajuan satu bangsa. Maka secara makro saya ingin menyampaikan dahulu sebelum menjawabnya ke Riau. Maka secara makro ekonomi syariah adalah sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa hari ini, dan ini juga sesuai dengan pidato pertama ketika pelantikan Sri Mulyani sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia. Nah, lalu kita masuk ke Riau,
bagaimana Riau hari ini dan bagaimana peran perguruan tinggi khususnya kita di Fakultas Agama Islam dan sangat khusus sekali di Prodi Ekonomi Syariah. Yang pertama adalah kita harus memperbaiki kurikulum, bila mana kurikulum ini sesuai dengan serapan tenaga kerja. Nah, ketika kurikulum ini sudah kita perbaiki, sebenarnya bukan diperbaiki, ditinjau kembali, maka sesuai dengan serapan tenaga kerja, maka saya yakin dan percaya peran perguruan tinggi, khususnya kita sendiri, bisa memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah daerah. Nah, salah satu yang bisa saya sampaikan adalah peran kita atau kontribusi kita, bagaimana kita memberikan masukan kepada Pak Gubernur, dalam hal ini Pak Samsuar, ketika kita membisikkan ke beliau bagaimana harus ada badan wakaf Provinsi Riau. Nah, alhamdulillah memerlukan waktu yang sangat alot kita kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Samsuar. Ternyata kita ketahui bersama bahwa badan wakaf itu sudah di launching, kalau saya tidak silap itu lebih kurang 6 bulan yang lalu. Nah, yang kedua, bagaimana peran kita lagi dengan cara mengirimkan beberapa dosen, khususnya Prodi Ekonomi Syariah ini, yang melakukan program dengan pemerintah. Artinya ada beberapa dosen kita yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah, seperti halnya tadi disinggung oleh Pak Arif, bagaimana konsep menghijrahkan konsep Bank Riau Kepri itu menjadi bank syariah. Saya kira ini satu penghargaan bagi Prodi Ekonomi Syariah, karena salah satu dosennya dipakai oleh pemerintah daerah, bagaimana konsep untuk mengkonversikan Bank Riau Kepri itu ke bank syariah. Nah, yang terakhir yang dapat saya sampaikan kontribusi kita, salah satu di antaranya kegiatan-kegiatan seminar, itu salah satu sosialisasi. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, apakah itu yang berbentuk di dalam fakultas kita ini, maupun yang berbentuk di lapangan, artinya seperti di daerah, ada PKM yang dilakukan oleh mahasiswa, ini salah satu peran kita untuk membumikan ekonomi syariah di bumi Melayu yang kita cintai. Saya kira itu Pak Arif. Dari pemaparan Dr. Zul tadi menggambarkan bahwa ya, program studi ekonomi syariah khususnya ya, mempunyai peran penting, gitu ya Pak. Ya, betul. Bagi pengembangan ekonomi syariah. Ya, terkait dengan ini merupakan tonggak awal ya untuk melahirkan sumber daya manusia yang siap pakai nantinya sebagai praktisi di pengembangan atau di praktisi di entitas bisnis syariah. Dr. Zul, Ya. mungkin dari pemaparan Bapak tadi, yang menggambarkan mungkin Bapak bisa ceritakan ya, kira-kira program studi ekonomi syariah UIN ini telah berdiri tahun 2001 Pak, ya, tepatnya tanggal 19 Januari 2001. Artinya kalau kita ini sudah masuk usia memasuki usia dewasa ya Pak ya. 19. Ya, 19 ya. Remaja melangkah ke dewasa gitu ya. Artinya Bapak mungkin bisa ceritakan bagaimana sih kok bisa di Fakultas Agama Islam ini muncul ya, didirikan program studi ekonomi syariah. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama memang berdirinya Prodi Ekonomi Syariah, saya ingat persis waktu itu ada kerisauan kita pertama tentang pemahaman masyarakat terhadap agama. Saya ingat ketika itu saya dikirim oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kebetulan saya Sekretaris Jenderal ISMI waktu itu di Pekanbaru, dikirim ke Surabaya untuk menghadiri launching Baitul Mal wa Tamwil Latansa. Saya ulangi, menghadiri launching Baitul Mal wa Tamwil Latansa, atas nama ISMI kita berangkat ke sana. Nah, lalu saya melihat di Pulau Jawa ketika itu keberadaan ekonomi syariah itu sudah menarik perhatian masyarakat. Bahkan saya lihat adik-adik yang milenial itu kalau kita statistik ketika itu dia kurang tertarik untuk bekerja dengan lembaga-lembaga lain, tetapi dia ingin menumbuh kembangkan bagaimana Baitul Mal wa Tamwil ini bisa berdiri begitu. Nah,
tentunya payung hukum daripada Baitul Mal ini adalah ekonomi syariah. Oleh sebab itu kami mencoba mendiskusikan ke fakultas waktu itu bagaimana mendirikan prodi ekonomi syariah ini, dan yang melempangkan jalan waktu itu memang saya di samping sebagai dosen Fakultas Agama Islam, waktu itu saya terlibat sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga di tahun yang sama terlibat di dalam kepengurusan Ketua 2 Badan Amil Zakat Provinsi Riau, kemudian juga di ISMI. Oleh sebab itu ini salah satu jalan untuk melempangkan kita untuk berintegrasi dengan pemerintah daerah. Nah, artinya sebelum prodi ini didirikan, kita ulang-ulang dulu dengan pemerintah daerah. Lalu pemerintah mengokekan. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, ada kerisauan kita untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat kita bahwa Islam itu sebenarnya bukan sholat. Sering saya menyebutkan di dalam beberapa kali pertemuan, Islam itu ya bukan rukun Islam. Tetapi bagaimana Islam yang dinyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffah, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, bukan saja yang berbentuk ibadah ghairul madhah. Nah, oleh sebab itu berdasarkan kesepakatan, maka kami mengadakan perembukan di fakultas. Waktu itu rektornya Prof. Hasan Basri Jumin kalau saya tidak silap. Lalu perjalanan panjang untuk membuka prodi ekonomi syariah ini karena dia tidak boleh masuk ke dalam, waktu itu namanya Pak Arif Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin. Karena tidak boleh masuk ke dalam pintunya Fakultas Usuluddin ini, maka mau tidak mau kita harus merubah nama fakultas ini menjadi Fakultas Agama Islam. Karena nomenklaturnya ketika itu di Fakultas Usuluddin itu dia hanya boleh prodinya akidah filsafat, kemudian tafsir hadis, kemudian komunikasi penyiaran Islam. Nah, akhirnya dengan perjalanan panjang kita mendirikan prodi ekonomi Islam ini. Kalau saya tidak silap itu dimulai pada tahun 1999. Akhirnya seperti yang disebutkan oleh Pak Arif, Januari 2001 itu baru tersosialisasi program studi ini. Ini sekelumit tentang program studi ekonomi syariah. Baik, Pak Dr. Zul. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini program studi ekonomi syariah UIR sudah terakreditasi B ya Pak. Ya, Dr. Ya? betul. Nah, sebagai penggagas Dr. Zul, ya, kami ingin melihat sejauh mana pandangan Bapak tentang daya serap alumni dari program studi ekonomi syariah UIR. Baik, jadi sebenarnya memang saya belum mendapatkan secara secara akademik ya database itu. Oleh sebab itu juga saya berharap kepada prodi barangkali bisa berkoordinasi dengan ikatan alumni. Kemarin juga saya baca di Mensos ada rencana untuk pembentukan prodi ekonomi syariah itu. Ini juga salah satu membantu bagaimana bisa membuat database lulusan alumni prodi ekonomi syariah itu, kita bisa mengetahui bagaimana serapannya di lapangan. Tetapi juga informasi yang tidak formal, kita bisa melihat sekarang alumni ekonomi syariah saya kira mendapat tempat yang layak sebagai seorang lulusan prodi ekonomi syariah, seperti halnya ada alumni kita yang bekerja di bank, kemudian ada alumni kita yang bekerja di leasing, ada alumni kita bekerja di perusahaan-perusahaan lain, kemudian dan tidak tertutup kemungkinan alumni kita saya kira hari ini sudah banyak berkecimpung dia dengan mendirikan usaha sendiri. Ini memang sangat digalakkan oleh pemerintah kita. Bagaimana kita bisa mendirikan wirausaha itu, ini adalah merupakan salah satu mata rantai untuk memutuskan atau menekan angka kemiskinan itu. Maka saya menyimpulkannya adalah, hari ini kalau ditanya bagaimana kesiapan lulusan ekonomi syariah dan bagaimana serapan di lapangan, saya kira hari ini sangat bagus kok. Di Sumatera Barat ada alumni kita yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini yang bisa kita ingat. Oleh sebab itu, maka saya sangat setuju sekali bila database lulusan alumni ini sampai di mana dia bekerja, ini patut harus kita miliki. Sehingga ketika kita bisa menuliskan di dalam profil ekonomi syariah itu,
prodi ekonomi syariah itu jangan lagi kita mengira-ngira bahwa lulusannya bekerja di sana, lulusannya bekerja di sana. Saya kira salah satu perguruan tinggi yang betul-betul mau besar, dia mau dikenal orang, ini database-nya harus bisa kita miliki. Saya kira itu, Pak Arif. Ya, baik, Dr. Zul. Ya, saat ini kita sedang menggagas ya sebuah wadah ya, tadi Dokter sudah singgung juga ya tentang dengan apa namanya ikatan keluarga alumni ya. Kita yakin menurut penjelasan Dr. Zul tadi bahwa alumni kita banyak dipakai di mana-mana. Ya. Ya, baik di identitas bisnis syariah, ya pemerintahan, bahkan juga ada terjun ke dunia politik. Ya, betul. Artinya, lulusan program studi ekonomi syariah UIR ini tidak seharusnya atau tidak aku harus bekerja di entitas bisnis syariah, ya, tapi juga bisa berwirausaha. Ya. Apalagi di tengah pandemi ini, Pak Dr. Zul, kita melihat alumni-alumni kita banyak ikut andil dalam menciptakan lapangan kerja, ya, terlibat dalam menciptakan usaha mikro, kecil dan menengah. Terakhir mungkin Dr. Zul, ya, menurut dokter kira-kira apa strateginya, ya, untuk agar program studi ekonomi syariah UIR ini bisa memaksimalkan perannya bagi dalam mengembangkan ekonomi syariah. Baik, pertama bahasa marketingnya kita harus menjual prodi ekonomi syariah ini. Oleh sebab itu karena saya ingin menyebutkan dengan Pak Arif, dengan pemirsa semua, memimpin Fakultas Agama Islam ini sedikit agak berbeda memimpin dengan fakultas yang lain. Kenapa ini saya sampaikan? Ketika hari pertama saya diambil sumpah jabatan, dekan periode pertama, itu Profesor Nazir menelpon ke saya. Apa dia sebut? Karena saya dekat sama beliau, memimpin sebuah fakultas agama Islam itu tidak bisa dibayangkan dengan mudahnya memimpin di fakultas umum. Nah, kenapa demikian? Karena fakultas umum itu link ilmunya satu rumpun. Paham maksud saya? Misalnya fakultas ekonomi dia punya prodi akuntansi, punya prodi studi pembangunan, punya prodi manajemen. Ini link ilmunya satu rumpun. Tetapi di Fakultas Agama Islam coba bayangkan dua komponen ilmu yang harus kita satukan. Ada rumpun ekonomi, di dalamnya adalah perbankan syariah dan ekonomi syariah. Sementara yang tiga rumpun dia punya rumpun sendiri yang larinya kepada rumpun pendidikan. Ini kan memerlukan kehati-hatian kita di dalam memimpin fakultas ini, memerlukan kehati-hatian kita, leader yang bagaimana yang harus kita tempatkan, yang jangan memunculkan fitnah kepada kita. Nanti kalau pimpinan fakultas terlalu pro kepada dua prodi ini akan menjadi masalah. Wajar saja dekatnya terlalu dekat dengan dua prodi, kan orang ekonomi. Nah, ini yang menjadi beban berat bagi kita. Bagaimana kita harus mau bersifat adil benar itu mungkin Rasulullah SAW. Saya tadi terlupa pertanyaannya. Bagaimana strategi kita, Pak? Nah ya, strategi kita tadi saya menyebutkan. Pertama, kita harus menjual fakultas ini. Menjual fakultas ini dengan salah satu cara adalah kita membangun kerjasama, baik dalam maupun luar negeri. Oleh sebab itu, pemirsa bisa lihat hari ini bagaimana peran Fakultas Agama Islam secara keseluruhan, kemudian khususnya prodi ekonomi syariah, secara khusus dalam rangka membangun kerjasama, ini salah satu adalah bagaimana kita bisa diakui di permukaan, baik dalam maupun luar negeri. Nah, oleh sebab itu saya punya program ke depan, kita punya program ke depan, nanti akan mau disinergikan dengan Kaprodi Ekonomi Syariah dan Kaprodi Perbankan Syariah. Insya Allah ketika pandemi ini selesai, itu di bulan September atau Agustus, kita kan mulai magang itu. Nah, kita maunya nanti magangnya, kita antar adik-adik ini ke luar negeri juga. Karena kita sudah bekerja sama, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Singapura itu. Nah, tentunya ini kan pekerjaan yang sangat berat sekali untuk kita lakukan, dan tidak bisa pimpinan fakultas memprogramkan ini sendiri tanpa dibantu kontribusi daripada adik-adik mahasiswa. Nah, yang kedua, saya kira membuat kita jadi besar
itu dikenali orang. Bagaimana kita dikenali orang? Tentunya kita harus berkontribusi kepada semua yang memerlukan kita. Nah, oleh sebab itu hari ini saya kira pemerintah daerah itu dia punya duit, dia punya modal, dia punya uang. Tetapi konsep mereka kurang. Oleh sebab itu ini kan akan melibatkan kita sebagai orang akademik. Apalagi hari ini saya ingin mengatakan dalam bahasa bergurau saya, dimanapun saya menyampaikan materi, ekonomi Islam itu, lembaga keuangan syariah itu sekarang taubahnya seperti artis. Lagi naik daun kita. Oleh sebab itu pesan saya kepada kita semua, khusus kepada adik-adik mahasiswa, ini tolong dipertahankan. Jangan sempat orang membaca kekurangan kita. Apabila orang membaca kekurangan kita, maka ke depan kita akan runtuh. Saya kira itu dari pemaparan, dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Arif, untuk menjawab bagaimana hari ini ekonomi Islam itu sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki ekonomi kita di tanah air, khususnya di Provinsi Riau. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, saya ingin mengulang sedikit tentang lulusan kita. Bagaimana alumni kita, bagaimana mahasiswa harus memperbaiki mindsetnya hari ini. Maka saya sering mengatakan, tugas dakwah itu hari ini bukan tugas ustadz saja. Itu termasuk tugas kita. Tetapi cara kita berbeda. Di setiap kesempatan saya sering menyebutkan, tidak mungkin orang bisa khusyuk beribadah ketika perutnya itu keroncongan. Itu tidak mungkin. Artinya apa? Wirausaha hari ini harus digalakkan. Adik-adik mahasiswa saya ingin menyampaikan, sekarang saya tidak mau dengar lah kalau mau berusaha itu modal. Sebenarnya bukan modal, itu kemitraan. Apabila kemitraan dibangun dengan baik, maka modal itu bisa menyusul di belakangan. Saya dengan tidak menunjukkan kesombongan kita, di samping orang akademik, kita juga melakukan kegiatan usaha di luar. Awalnya bukan kita banyak duit kok. Hanya sebuah kepercayaan yang kita bangun kepada orang, dan itu adalah betul-betul amanah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu. Maka komitmen yang harus kita pertahankan di dalam hidup ini. Saya kira itu, Pak Arif. Baik, sahabat ekonomi syariah dimanapun Anda berada, ya, alhamdulillah kita menarik ya obrolan dengan kita pada siang hari ini, Dr. Ya. Ya, sahabat ekonomi syariah dimanapun Anda berada, ya, dapatkan terus update ya tentang pembahasan ya tentang tema-tema menarik yang akan kita kupas ya bersama menghadirkan narasumber yang kompeten, Dokter ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, demikian obrolan kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ekonom muda, hai ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hai ekonom robbani, mari